Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kaziba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan seluruh pendengar dan pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan anugerahnya. Hingga saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu akhlak, tentang tauhid dan berbagai macam pengetahuan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim.
Kalau kita membaca surah Al-Kahfi mulai ayat pertama, itu ada anjuran Allah kepada kita semua agar kita ini meyakini Al-Quran dengan hakul yakin. Karena Al-Quran ini beritanya dan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang benar, lurus dan suci, yang tidak perlu diragukan oleh seluruh umat manusia. Maksud seluruh umat manusia termasuk di dalamnya orang-orang yang belum Islam. Kalau dia membaca Al-Quran, dia akan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah hakul yakin minallah, dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Nama Al-Quran ini banyak. Ada namanya Al-Quran yang dibaca. Kemudian Alkitab. Alkitab bacaan yang ditulis. Artinya nama lain daripada Al-Quran ini banyak. Ada Alkitab, ada Al-Furqan. Nanti kalau di bulan Ramadan kita sangat sering dengar nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi Al-Furqan ini juga nama dari Al-Quran. Arti Al-Furqan itu kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bisa kita bedakan antara yang halal dengan yang haram. Bisa kita bedakan mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan Al-Furqan, mudah-mudahan kita bisa dalam kehidupan kita ini selalu mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran lah pengetahuan yang kita bisa memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram, antara yang disuruh dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengikuti petunjuk dari Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan oleh Allah ala abdihi, ke seorang hambanya, hi dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diperuntukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Kemudian kepadanya diturunkan Alkitab Al-Quran Al-Karim yang menjadi yang pertama hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kalau kita baca di surah Al-Baqarah juga hudal linnas, Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Saya sudah beberapa kali menyampaikan baik di Mesir Raya maupun di tempat-tempat lain. Contoh misalnya orang orientalis. Orientalis itu dalam bahasa Arab namanya al-mustasyrikin. Orang-orang luar, orang-orang yang di luar Islam ini ingin meneliti tentang Islam. Dia baca Al-Quran, dia cari kesalahan-kesalahan Al-Quran, tapi dia tidak menemukannya. Tidak ada yang bengkok, nggak ada yang pincang, nggak ada yang salah dari Al-Quran. Akhirnya mereka itu bersyahadat dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini sekarang bahkan untuk pengetahuan ini tidak mesti baca buku. Di koran Republika itu hampir setiap hari Jumat dan hari Ahad
Ada satu judul namanya Islam the Guest, kehebatan-kehebatan dalam Islam. Itu yang masuk Islam orang hebat-hebat di luar agama Islam ini, yang dia pertama ingin mencari di mana ada pincangnya Al-Quran, di mana ada kurangnya Al-Quran, di mana ada yang meragukan Al-Quran. Nah, kalau kita baca di surah Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang la raiba wala syakka, yang tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada orang sebelumnya belum beriman, belum bertakwa, tapi terus-menerus dia membaca Al-Quran, akhirnya yang dia temukan bukanlah keraguan, tapi kebenaran-kebenaran dari Al-Quran Al-Karim. Ini kalau 30 tahun yang lalu, seperti yang ditulis oleh Zakirnet, ada Profesor Dr. William Hai, seorang dosen di Colorado, baca Quran di surat Ar-Rahman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada dua buah laut yang berjalan. Yang satu airnya asin, satu airnya tawar, tapi tidak pernah bercampur. Oleh dokter ini dia tidak percaya. Akhirnya dia menyelam di lautan Gibraltar itu. Dan dia menemukan bahwa benar la yabghiyan, tidak saling melampaui. Akhirnya dia bersyahadat, mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bengkok, tidak ada ayat yang pincang, tidak ada ayat yang ragu, tidak ada yang tidak benar, semuanya benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita baca di surah Al-Kahfi, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Al-Quran tidak ada isi kandungannya ini yang bengkok, yang pincang, yang enggak benar, semuanya benar. Bahkan Allah menyebut qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Jadi Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang mengandung berbagai macam bimbingan dan arahan Allah yang sangat qayyiman, yang sangat lurus, yang sangat benar, dan yang sangat bernilai. Maka qayyiman ini bisa diartikan dengan lurus, bisa sangat bernilai. Maka kalau ada mahasiswa nanya, kamu kimahlak, kamu dapat IPK-nya berapa kemarin? Nah, itu. Jadi nilai yang sangat tinggi yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun, yaitu berita yang sangat lurus, bimbingan dan arahan yang sangat lurus dan suci untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia tentang ba'san syadida, tentang cobaan-cobaan yang amat besar, bala-bala yang sangat besar, azab-azab yang sangat besar. Itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kan kita pernah membaca misalnya bagaimana kisah Nabi Lut. Itu sudah diingatkan kepada umat Nabi Lut, jangan berlaku homoseksual.
Jangan kalian praktekkan liwat. Jangan kalian main Sodom. Nah, ini kampung Sodom, di kampung Nabi Lut alaihissalam. Allah sudah memperingatkan sebelumnya, tapi karena memang gak pernah ada cobaan, gak pernah ada siksaan, gak pernah ada bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kejahatan itu menjadi-jadi. Karena mereka menyepelekan, apapun yang kami lakukan gak ada itu azab, gak ada itu cobaan, gak ada itu malapetaka. Tetapi ketika Allah menurunkan azab kepada mereka dengan ba'san syadida, dengan azaban syadida, azizun zuntiqam, dari Allah yang maha perkasa, yang gak bisa seorang pun untuk melawannya, ya mati semuanya. Gak ada yang diselamatkan kecuali Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan seluruh pelaku sodomi, pelaku liwat, homoseks itu semuanya telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai-sampai Allah mengajarkan gladi resik. Nanti pada pertengahan malam menjelang subuh, kalian semuanya pergi, wala yaltafit minkum ahada, tidak boleh ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Ternyata mereka semua patuh. Nabi Lut dan orang beriman berjalan ke sebuah tempat. Lalu tatkala orang-orang beriman ini sudah diasingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah Allah menghantam negeri Sodom itu dengan hantaman yang amat dahsyat, dengan ba'san syadida, dengan cobaan yang amat berat, yaitu kampung dan negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada seorang pun yang selamat kecuali Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya cerita Al-Quran itu bukan hanya cerita ini, banyak lagi cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud Allah, engkau dengarkan wahai hambaku, ini ayat-ayatku, ayat-ayat yang telah kuturunkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bengkok, enggak ada yang pincang, enggak ada yang tidak lurus, semuanya benar. Qayiman liyunzira ba'san syadidan min ladun وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Jadi berita yang benar, berita yang lurus. Ya, kalau enggak mau dengar, terserah. Nah, ini kalau bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hijr itu, ya terserah kepada kita semua mau dengar ataupun tidak. Kata Allah, ya Rasulullah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi ini berita-berita dari Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad sudah menyampaikan dakwah dan risalah. Nanti jika ada di antara hamba-hamba Allah yang sudah berdosa, sudah bergelimang dalam maksiat, sudah melakukan berbagai macam perbuatan mungkarat, Allah beri peluang. Sampaikan ya Rasulullah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya betapapun dosa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya, Allah masih memberikan peluang. Sampai dengan kapan?
sebelum hamba-hamba Allah ini mati, sebelum datang masanya wafat atau mati. Maka bertaubatlah, dan kepada Rasul disuruh oleh Allah berdakwahlah ya Rasulullah, sampaikan dakwah dan risalah kepada seluruh hamba-hambaku, suruh bertaubat kepadaku. Sehingga kan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum, lataballahu alaikum." Rawahu Ibnu Majah. Kalau sekiranya lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum, kalau sekiranya umat manusia ini telah melakukan berbagai macam dosa sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosa-dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, lataballahu alaikum, aku jamin kata Rasulullah bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberi peluang, Allah yang mengajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berbicara tentang Quran ini berdasarkan nafsu dan hawanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi enggak ngarang-ngarang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu Nabi. Nah, di sini lahir tafsir. Nabi ya Rasulullah, beritakan, sampaikan ya Rasulullah. Ini bukan terjemahan tapi penafsiran. Kalau terjemahan Nabi, sampaikan, ibadi, kepada seluruh hambaku, anni, bahwa sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terjemahan. Kalau kita tafsirkan, ini nanti bisa dibaca di dalam tafsir Jalalain misalnya, yang sering dibaca di perguruan tinggi dan di daerah-daerah. Tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua ulama besar, Jalaluddin Al-Mahalli atau Muhalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, di sini seseorang akan menjadi berani di dalam menerjemahkan Al-Quran, karena ulama-ulama ini ngambil dari hadis Nabi, seperti misalnya Ibnu Katsir, At-Tabari dan sebagainya. Semua mereka ini mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berani menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Disinilah nanti ulama menambahnya dengan penafsiran. Siapa yang dimaksud oleh Allah di sini? Nabi. Sampaikan ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, ibadi, kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa itu maksudnya? Wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai umat Muhammad yang telah khilaf, bergelimang dalam maksiat selama ini, bertaubatlah, berhentilah dari kemaksiatan, salatlah, ibadahlah, niscaya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, segala kekuranganmu akan dimaafkan oleh Allah. Bertaubatlah wahai hamba-hambaku sebelum kalian menemukan ajal atau sebelum kalian mati. Allah beri peluang dan Allah ingin menerima taubat mereka. Tapi jika mereka ingin melawan Allah, wa anna azabi huwal azabul alim, ingat bahwa azabku adalah azab yang amat pedih. Ini tidak ada seorang pun yang kita bisa untuk melawan Allah. Tidak ada yang kuat, tidak perlu dicoba, tidak perlu ditandingi. Tidak usahlah watawallaw wa hum mu'ridun. Jangan kamu berpaling, jangan kamu tantang, Allah tidak sanggup.
Tuh coba lihat kalau misalnya Allah memberikan hari ini gempa yang dahsyat. Siapa yang bisa menahan gempa? Enggak ada. Kalau Allah menurunkan hujan batu, siapa yang sanggup menyediakan ember atau tirai untuk menghambat bencana-bencana yang diberikan oleh Allah? Maka sebelum bencana diberikan oleh Allah, kita jangan suka-suka cari-cari penyakit. Misalnya buat pengumuman ada penyakit macam-macam. Kalau Allah belum memberikan, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari al-faqru, dari kemiskinan, dari al-ba'sa, dari berbagai macam bencana, wad-dharra, dari berbagai macam kesempitan. Kita berdoa kepada Allah, semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berbagai macam penyakit ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata Allah, kalau kalian semua tidak mau bertaubat wahai hamba-hambaku, ingat, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang amat pedih. Kalau Allah sudah menyebutkan azab yang amat pedih, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Kita jangan hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan hanya di mulut saja, tapi coba renung apa itu maksudnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa, Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan peluang, taubatlah. Apabila kita menantang Allah, dalam arti dengan tawallaw wa hum mu'ridun, berpaling dan menantang Allah, enggak ada yang sanggup. Wa anna azabi huwal azabul alim. Ingat bahwa azabku adalah azab yang amat pedih. Mana contoh azab yang amat pedih itu di surah Al-A'raf ada diterangkan oleh Allah. Ketika kulitnya kering diganti dengan kulit yang lain, dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di yaumil mahsyar. Ini kita semua belum meninggal. Maka sebelum meninggal ini berpedomanlah, ikutilah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu pertama dia tidak pincang, tidak bengkok, semuanya benar, semuanya lurus. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Jadi di Quran ini ada yang menarik. Kadang-kadang Allah sebut yang pertama mubasysyiran wa nazira, sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita takut. Di sini takut dulu. Allah ceritakan dulu tentang azab. Tapi nanti Allah beri peluang kepada seluruh umat manusia untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatannya sebelum ditegur oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita berpendapat ke Aceh ilun berangkat kali kubur, tapi madang selamat situ inohat. Itu jangan, ya kan? Karena orang ilun dupa kali kubur, tapi madang selamat je. Dia walain yang terbayang tapi ratu tepuk. Ya mana yang cok simpulan. Dia tidak paham itu. Allah sedang wayulhihimul amal, dia sedang dibiarkan untuk berangan-angan. Tapi Allah sebut wayakuluna wa yatamatta'u wa ya'kuluna kal an'am. Mereka bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak. Enggak dianggap manusia oleh Allah. Oleh karena itu kita kalau enggak salat, anak sembahyang, enggak ibadah, itu disamakan dengan binatang ternak oleh Allah.
Sebenarnya kita yang mendidik binatang ternak, jangan sampai binatang ternak yang mengajarkan manusia. Seperti ada cerita lucu dulu, orang yang ke sawah, kan zuhur nggak berhenti. Kita yang lelemonya pusu azan, kan? Mana bayang, sama doa itu, nah, berarti sama. Siapa yang itu nggak akan mungkin terjadi pembicaraan seperti itu. Tapi inilah sebuah gambaran dari ayat Al-Quran bahwa orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dia makan, minum, bersenang-senang di dunia kal an'am, seperti binatang ternak. Jadi tidak dianggap sebagai manusia. Maka manusia yang bisa mengatur binatang ternak, kita bersujud kepada Allah. Allah berikan rezeki, Allah berikan anugerah kepada kita semua. Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak sekali berita-berita yang diterangkan oleh Allah. Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihah. Quran itu menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Anna lahum ajran hasana. Kepada mereka Allah balas dengan pembalasan yang baik. Apa pembalasan yang baik? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makisina fihi abada. Mereka tinggal di dalam surga buat selama-lamanya. Ini sebelum kita terangkan ayat berikutnya, kita kembali bagaimana pujian Allah kepada orang-orang yang berada di dalam surga. Ini sudah sampai ke ayat pujian Allah. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihah. Quran ini juga menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina ya'maluna as-salihah. Orang beriman itu adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik dan saleh. Anna lahum ajran hasana. Kepada mereka Allah berikan pembalasan yang baik. Apa pembalasan yang baik di akhirat nanti? Surga. Berapa lama mereka tinggal di dalam surga? Makisina fihi abada. Mereka tinggal di dalam surga buat selama-lamanya. Ini karena waktu tinggal sekitar 2 menit lagi, nggak bisa kita bacakan ayat munasabah. Nanti kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang insyaallah. Tapi kita jadikan pelajaran untuk malam ini. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran, kandungan dan isinya tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang pincang. Semuanya menjadi bimbingan yang sangat lurus, yang sangat benar untuk memberikan pengetahuan kepada manusia tentang azab-azab Allah dan juga tentang berita-berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang melakukan amal yang soleh, Allah akan membalas dengan berbagai macam kebaikan kepada seluruh hambanya. Dan siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian mati dalam kemaksiatannya, dia akan menunggu azab Allah yang amat pedih. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.